Hai teman-teman. Hai. Pagi teman-teman. Sorry ya saya telat. Tadi ngurus anak dulu. Nggak apa-apa kok, yuk pemanasan dulu aja. Kita mulai yuk. Bentar ya, aku taruh tasku dulu. Kak, udah pakai sunscreen belum? Belum, mendung kok. Nggak perlu lah. Jangan salah kak, walaupun mendung, kulit kita juga bisa terpapar radiasi ultraviolet dari sinar matahari loh. Oh iya, masa sih? Tapi ini kan mendung loh. Gimana caranya? Nah, tingginya radiasi sinar UV saat ini dapat kita lihat dari indeks UV yang ada di salah satu aplikasi HP. Indeks UV adalah angka tanpa satuan untuk menjelaskan tingkat paparan radiasi sinar UV yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Indeks UV dimulai dari skala 0. Semakin tinggi angkanya, maka semakin tinggi resiko terjadinya kerusakan kulit akibat sinar UV. Indeks UV 0-2 memiliki resiko bahaya rendah, 3-5 resiko bahaya sedang, 6-7 resiko bahaya tinggi, 8-10 resiko bahaya sangat tinggi, 11 dan seterusnya memiliki resiko bahaya sangat ekstrim. Dengan mengetahui indeks UV, kita bisa memantau tingkat sinar ultraviolet yang bermanfaat dan yang dapat memberikan bahaya. Nih kak, kalau kita lihat di aplikasi saat ini, indeks UV-nya 7,3, berarti termasuk yang resiko tinggi kak. Di aplikasi ini juga bisa disesuaikan dengan kondisi cuaca, kemudian dapat memprediksi waktu berapa lama kulit mengalami sunburn sesuai dengan warna kulit kita. Oh, begitu. Ternyata walaupun mendung, kita wajib pakai sunscreen ya? Betul sekali, Inke. Bagi dong sunscreen kalian, aku nggak bawa. Oke, pakai punyaku aja ya. Istirahat dulu yuk. Seru juga ya. Kita minum dulu yuk. Iya, bagi minum dong. Oh iya, sehubungan dengan sunscreen tadi, emangnya dampaknya apa sih? Banyak. Dampak tidak menggunakan sunscreen dan sering terpapar sinar matahari secara langsung adalah mempercepat proses penuaan, kulit kering, kulit terbakar sinar matahari atau yang biasa kita sebut sunburn, kulit menjadi hitam dan kusam, bahkan bisa terjadi kanker kulit, Kak. Wah, bisa penuaan kulit ya? Nanti aku kelihatan lebih tua dari usia aku dong. Kok bisa sih? Jadi sinar UV itu terdiri dari 3 gelombang, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Ada 2 tipe sinar UV yang dapat kita rasakan dan membahayakan kulit, yaitu UVA dan UVB. UVA dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit, seperti kulit keriput, bercak kecoklatan, yang bisa muncul pada wajah atau bagian tubuh yang lain. Benar, sedangkan UVB dapat menyebabkan kulit terbakar. Aging skin atau penuaan kulit terbagi menjadi 2 jenis, yaitu karena faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Penuaan kulit intrinsik adalah proses penuaan kulit yang terjadi secara alami seiring bertambahnya usia. Proses penuaan intrinsik akan dialami oleh semua individu tanpa bisa dicegah. Sedangkan penuaan kulit ekstrinsik adalah kondisi yang dipengaruhi oleh faktor dari luar, misalnya penyakit sistemik, stres, merokok, penggunaan alkohol, nutrisi yang buruk, dan pajanan sinar matahari yang berlebihan. Oh iya, UVA ini bisa tembus kaca loh, jadi meskipun kita dalam ruangan, jadi kita tetap dapat terpapar oleh radiasi sinar UVA. Tanda-tanda penuaan kulit ekstrinsik itu seperti kulit terasa kusam, menebal, kerutan dalam dan kasar, kulit yang kendur, kemudian adanya telangiektasis, yaitu garis-garis pembuluh darah yang terlihat di permukaan kulit. Nah, kalau UVB yang dapat membuat sunburn, penjelasannya begini, Kak. Kulit terbakar matahari atau sunburn adalah kondisi kulit yang terjadi akibat paparan sinar UV berlebih dari matahari. Kondisi ini biasanya muncul dalam waktu beberapa jam setelah terlalu lama berada di bawah terik sinar matahari tanpa menggunakan tabir surya atau pakaian tertutup.
Kita bisa mengalami sunburn apabila berjemur terlalu lama di bawah terik matahari. Biasanya diperlukan waktu sekitar 20-30 menit atau lebih hingga muncul gejala kulit terbakar. Pada jam 10 pagi hingga 2 siang, kita bahkan bisa mengalami sunburn meski hanya berjemur selama 15-30 menit, terlebih jika kita tidak menggunakan tabir surya. Berikut ini adalah beberapa gejala yang dapat muncul jika kita mengalami sunburn, yaitu kulit merah yang terasa panas dan perih saat disentuh, kulit melepuh dan bengkak, kulit mengelupas. Gejala sunburn dapat berlangsung selama 1-2 minggu pada kasus yang parah. Jadi, langkah awal yang dapat kita lakukan jika mengalami sunburn yaitu mengompres kulit kita dengan air yang sejuk dan menggunakan bahan kain yang berbahan lembut dan bersih. Kemudian kita bisa menggunakan lidah buaya. Lidah buaya ini akan mempercepat proses penyembuhan kulit dan meredakan gejala nyeri dan bengkak akibat kulit kita terbakar sinar matahari. Lalu, jangan memecahkan atau menyentuh lepuhan yang muncul pada kulit. Melindungi area kulit kita yang terbakar sinar matahari. Kemudian yang paling penting, kita harus memastikan bahwa pakaian yang kita gunakan itu aman, nyaman, lembut. Kemudian sebaiknya tidak tembus cahaya matahari. Nah, dampaknya terpapar matahari berlebih ini ternyata cukup besar ya. Untuk mencegah hal tersebut, gunakan tabir surya yang direkomendasikan, yaitu tabir surya berspektrum luas, non-komedogenik, mengandung anti-UVB, anti-UVA, serta SPF minimal 30. Pastikan untuk reapply kembali setiap 3-4 jam, terutama apabila kita beraktivitas di bawah matahari langsung kayak gini. Jadi, bawalah tabir surya kemanapun kita pergi. Stay safe everyone!